Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik, yaitu kita masuk pada pembelajaran 3 ya, tentang permainan tradisional. Baiklah anak-anak, di Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan, kita juga memiliki jenis permainan tradisional yang beragam. Permainan tradisional yang cukup banyak dimainkan oleh anak-anak Indonesia adalah benteng dan gobak sodor. Ya, maka dari itu coba kalian buka halaman pada 34 ya. Bagi yang ada bukunya coba dibuka halaman 34. Kita bisa melihat di situ gambar anak-anak yang sedang bermain benteng-bentengan dan gobak sodor. Yang dimaksud dengan benteng-bentengan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Ya, coba kalian lihat anak-anak ya, di situ ada beberapa gambar anak-anak yang sedang bermain benteng-bentengan. Kemudian kita lanjut pada gobak sodor. Permainan gobak sodor atau gala asin dilakukan biasanya di lapangan. Kemudian arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Kemudian cara bermainnya yaitu sebelum bermain perlu membuat garis-garis penjagaan dengan kapur tulis yang membentuk lapangan segi 4 dan kemudian dibagi menjadi 6 bagian. Buatlah garis di tengah lapangan yang memotong keempat persegi panjang tersebut sebagai tempat jalannya kapten. Selanjutnya dibagi siswa menjadi 2 tim, masing-masing terdiri dari 3 sampai 5 siswa. Satu tim akan menjadi tim jaga dan tim yang lain akan menjadi tim lawan. Penentuan tim jaga dan tim lawan biasanya dilakukan dengan pinsut oleh kapten dari masing-masing tim. Anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan yaitu di garis horizontal dan garis batas vertikal. Penjaga garis horizontal melewati garis batas yang sudah ditentukan. Penjaga garis horizontal bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, sedangkan penjaga garis batas vertikal menjaga keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan dengan bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya. Ya, begitulah cara permainan gobak sodor ya anak-anakku. Ya, coba permainan benteng tadi ya seperti itu juga. Permainan benteng dia dimainkan oleh 2 grup. Dibagi 2 grup juga. Setiap grup terdiri dari 4 atau 8 orang dan setiap grupnya memilih suatu tempat sebagai markas. Biasanya bisa dipakai sebuah tiang atau sebagai benteng. Itulah cara bermain benteng-bentengan dan gobak sodor. Nah, di Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Ada beberapa jenis permainan tradisional. Ini menunjukkan bahwa keragaman budaya yang harus kita jaga. Kemudian kita pindah halaman 37. Di situ juga ada bentuk permainan yang menghasilkan bunyi. Permainan ini bisa dimainkan oleh 2 orang anak. Kemudian
mengambil belek, bisa dipakai belek susu ya, atau kaleng susu. Bisa juga diambil selang plastik. Ada beberapa alat dan bahannya ya. Salah satunya selang plastik sekitar panjang 2 meter atau lebih. Ya, di halaman 37 itu ada gambar anak-anak ya yang sedang berkomunikasi jarak jauh tapi bisa menghasilkan bunyi yang lebih dekat di telinga kita. Seperti orang yang sedang menelpon ya, contohnya. Kemudian langkah yang harus kita lakukan untuk membuat permainan ini ya, yang pertama yaitu kita pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Kemudian dekatkan ujung selang ke telinga. Kemudian minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia potong. Dan terakhir kita bisa mendengarkan apa yang ia sampaikan melalui permainan ini. Baiklah anak-anak, di halaman 42 kita bisa kembali pada bacaan pada pembelajaran kedua ya. Di situ ada sebuah paragraf 1. Kita harus menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, kemarin di pembelajaran 2 kita sudah membaca teks itu ya. Teksnya yaitu menghadapi musim hujan. Kita bisa lihat kembali di halaman 29 ya. Nah, di halaman 29 ini kita bisa melihat apa saja yang mereka persiapkan di musim hujan. Nah, kita harus membaca dulu ya sama-sama supaya kita bisa menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Sebelumnya kita menentukan, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung dan apa yang dimaksud dengan gagasan pokok. Gagasan pokok yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa kalimat pokok di awal paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dimaksud tersebut adalah ceritanya itu selalu berkesinambungan. Contohnya di musim hujan hampir tiba, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Nah, sedangkan gagasan pokoknya terletak pada paragraf pertama. Musim hujan hampir tiba. Kemudian gagasan pendukungnya, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Nah, dari penjelasan ini anak-anak, semoga kalian bisa memahami ya arti gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baiklah anak-anak, dalam pembelajaran kita ini kalian bisa juga mempraktekkan di rumah ya. Kalian bisa membuat permainannya dan mempraktekkan bagaimana hasilnya. Dan tugasnya hari ini hanya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang bacaannya itu ada pada pembelajaran 2 ya. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, Ibu tidak henti-hentinya berpesan agar kalian selalu menjaga kesehatan di rumah ya, dengan selalu mencuci tangan, memakai masker. Ya, kita harus mengikuti protokol kesehatan ya. Baiklah anak-anak, jangan lupa kehadirannya ya. Karena Ibu mengikuti jam kedua, bagi yang belum mengabsen di jam pertama tadi, tolong
diabsen kembali nama-namanya supaya Ibu mengetahui siapa saja yang hadir dan siapa yang tidak hadir.